menjelaskan materi KD 3.7 tentang menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dalam Islam. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Beberapa hal yang harus diselenggarakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya yaitu: yang pertama memandikan, yang kedua mengafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburnya. Namun, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pejamkan matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Perawatan jenazah. Yang pertama, syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Yang pertama itu, jenazah orang Islam apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang kedua, yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami dan mahramnya. Yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Kalau mayat anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Berikut tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, di tempat tertutup. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Yang ketiga, dipakaikan kain basah seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu, hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Membersihkan semua kotoran dan najis. Mewudukkan, setelah itu membasuhi seluruh badannya, dan disunahkan membasuh 3-5 kali. Mengafani jenazah. Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki, 5 lapis bagi mayat perempuan. Yang ketiga, menyolati jenazah. Sabda Rasulullah SAW, "Solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah." Hadis riwayat Daruqutni. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Untuk bisa disolati, keadaan si mayat haruslah suci, baik badan, tempat, maupun kafan. Yang kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Imam berdiri paling depan diikuti makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau saf. Mula-mula, semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Bunyinya, usalli ala hadal mayyiti arba'a takbirati fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbiratul pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua, dan setelah itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah: Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afina wa'fu anhu. Takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut: Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafti'na ba'dahu waghfir lana walahu. Membaca salam sambil menoleh ke mengubur jenazah. Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Anjuran meluaskan liang kubur. Rasulullah SAW bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam 1 liang kubur. Bacaan meletakkan mayat dalam kubur yaitu Bismillahi wa ala millati rasulillah. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, atau melayat, menghibur dan memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah ke kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Hadis riwayat Nasai. Hikmah dari ziarah kubur yang pertama, mengingat kematian. Yang kedua, dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Tiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya dan mendapat ridhonya. Etika berziarah kubur. Yang pertama, ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesampainya di pintu kuburan, ucapkan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlil kubur fa inna insyaallah bikum lahikum. Yang ketiga, tidak banyak bicara urusan dunia di atas kuburan. Yang keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. Diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.